Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sapujanti, NPM 1821020408 dari kelas G semester 6 Hukum Tata Negara. Saya di sini akan membahas fenomena politik tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji pada tahun kedua di masa pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Melalui Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Telah terjalin erat dalam kurun waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh latar belakang agama yang sama dan interaksi melalui hubungan dagang. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan penyelenggaraan haji sebagai tugas nasional. Hal ini karena besarnya jumlah penduduk Muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adanya batas kuota atau jumlah jemaah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan berkaitan dengan berbagai aspek seperti bimbingan, transportasi, kesehatan, maupun akomodasi. Pemerintah Indonesia setiap tahun telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji yang merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, peran negara amatlah vital. Hal ini didasarkan oleh fungsi dan peran dari pemerintah itu sendiri, yaitu sebagai penyelenggara negara dalam penyelenggaraan ibadah haji. Adanya kepentingan nasional dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan sangat mempengaruhi dan membuat banyaknya dinamika-dinamika dalam penyelenggaraan haji. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan yang bukan merupakan tugas mudah dan memiliki tingkatan kesulitan yang membutuhkan kerjasama, baik dalam lingkup negara Indonesia dengan Arab Saudi maupun dengan instansi-instansi kedua negara terkait. Di samping menjaga hubungan bilateral dengan negara Arab Saudi, pemerintah juga perlu memperhatikan dalam konteks saat ini di mana sedang terjadinya wabah virus corona yang dijelaskan dalam beberapa contoh pada masa terdahulu tentang kejadian yang serupa pada saat ini. Upaya menjaga keselamatan diri ini juga dianjurkan ketika menghadap wabah penyakit. Bagaimana dikatakan Nabi, kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun bila wabah taun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian, menghindar dari penyakit itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, jika kalian mendengar wabah Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwa orang yang tetap memaksakan diri masuk ke daerah wabah atau nekat melanggar aturan kesehatan sama saja dengan membinasakan dirinya sendiri, dan itu bertentangan dengan syariat Islam. Sikap menghindar dari bahaya yang bisa mengancam keselamatan diri maupun orang lain tidak hanya disebutkan dalam teks, tetapi juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ada dua peristiwa monumental yang bisa dijadikan contoh mengenai hal ini. Pertama, peristiwa hijrah sahabat Nabi ke Habasyah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Disebutkan dalam sejarah, peristiwa ini terjadi sebagai upaya untuk menghindari bahaya akibat siksaan dan tekanan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah Quraisy terhadap umat Islam pengikut Nabi. Yang kedua adalah peristiwa gagalnya Nabi melaksanakan ibadah umrah tiba dihadang oleh kaum jahiliyah Makkah, sehingga berujung pada terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 6 Hijriah. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Hisham dalam Sirah An-Nabawiyahnya, peristiwa ini bermula dari perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah untuk melakukan umrah bersama dengan 1.400 sahabat, lengkap dengan peralatan tempur dan logistik termasuk 70 ekor unta.
Untuk menghindari konflik terbuka yang akan memakan korban jiwa, Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk melakukan negosiasi dan menjelaskan maksud kedatangannya yang hanya untuk umroh. Hasil negosiasi ini melahirkan perjanjian Hudaybiyah yang sebenarnya sangat merugikan umat Islam. Namun perjanjian itu tetap diterima oleh Nabi sebagai bentuk kesepakatan yang harus dijalankan. Bahkan Nabi dan rombongan membatalkan umrohnya dan balik ke Madinah. Singkat cerita, Nabi tidak memaksakan diri beribadah umroh demi menjaga keselamatan jiwa umatnya. Padahal jika saja terjadi pertempuran, sebenarnya para sahabat bersiap dan Nabi datang ke Mekah untuk beribadah. Tetapi hal itu tetap dicegah oleh Nabi demi mencapai kemaslahatan umat. Lebih baik membatalkan pelaksanaan ritual ibadah demi keselamatan bersama daripada ngotot melaksanakannya tetapi membahayakan jiwa. Dari beberapa teks dan sejarah Nabi tersebut, cukup dijadikan bukti bahwa Islam melindungi setiap jiwa umat manusia dari ancaman bahaya yang bisa membawa pada kerusakan. Beragama dan beribadah dalam Islam tidak harus dilakukan dengan menantang resiko dan melawan keadaan yang bisa membahayakan sehingga menimbulkan kesulitan bagi umat manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Bahkan Islam tidak menyarankan umatnya untuk melakukan ibadah atau syariah secara berlebihan sehingga melampaui kemampuan diri. Dari beberapa ayat dan hadis tersebut, para ulama menyusun kaidah usul fikih sebagai upaya penerapan syariah Islam yang tetap konsisten pada maqasidnya, yaitu kemaslahatan umat. Kaidah tersebut yang terkait dengan hal ini diantaranya adalah Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masolih, yang artinya mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada mencari kebaikan. Jika kaidah ini kita tarik dalam konteks sekarang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji maupun sholat berjamaah di masjid dan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa lainnya, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencari kebaikan karena termasuk dalam bagian menjalankan syariah. Tetapi jika ternyata kegiatan tersebut dapat menimbulkan kemudaratan dan bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa orang lain, maka sebaiknya ditiadakan sementara demi menghilangkan resiko timbulnya hal-hal yang membahayakan. Percaya pada kekuasaan Allah tidak harus dibuktikan dengan melawan hukum alam yang dibuat oleh Allah. Dengan merebaknya wabah virus corona yang mengancam keselamatan jiwa umat manusia, maka selayaknya para agamawan bersikap bijak dengan melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat saya, kebijakan pemerintah dengan tidak mengirimkan ibadah haji pada tahun ini adalah merupakan keputusan yang sangat bijak karena pemerintah tersebut telah menimbang baik dan buruknya keputusan yang diambil, dan hal ini juga menjadi upaya ikhtiar kita dalam menghadapi musibah wabah virus corona yang sedang terjadi saat ini. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.